Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti sejarah daripada kota Ciamis dari tahun 1800 sampai 1900. Di sana sudah dibangun jembatan Ciroyong. Jembatan itu panjang sekali. Itu dibuat ketika pada zaman Raden Adipati Arya Kusumandiningrat. Beliau banyak memberikan permohonan atau masukan kepada Belanda untuk membuat kereta api agar lewat kota Ciamis. Juga beliau banyak membuat kemajuan untuk kota Ciamis. Beliau membuat masjid, jadi sekarang jadi Masjid Agung, adanya di alun-alun kota Ciamis. Kemudian beliau juga membangun pendopo untuk bupati, juga untuk membuat namanya sositet. Sositet itu adalah suatu bangunan untuk para elit atau orang-orang Belanda juga bermain biliar. Nah, itu permainan pada zaman itu ya biliar, ya. Jadi mereka mengadakan sosietas itu gedung medsos ya. Kira-kira zaman itu ada gedung medsos namanya sosietas. Kemudian beliau juga menyuruh semua rakyatnya untuk menanam pohon kelapa. Sebab pohon kelapa itu nanti buahnya dibuat kopra. Kopra itu dibikin minyak. Jadilah Ciamis itu ekonominya meningkat dengan adanya pabrik minyak kelapa Guan Hin. Nanti adanya fotonya saya kasih lihat. Sesudah beliau meninggal, ada keturunan beliau namanya Raden Adipati Arya Kusuma Subrata yang menggantikannya. Tetapi sesudahnya itu penggantinya itu namanya Pangeran Arya Kusuma Subrata pun sudah menjadi bupati saja, ya, bupati saja, tidak lagi raja, sebab sudah diturunkan derajatnya, tidak boleh jadi raja lagi, tapi jadi bupati. Kalau Raden Adipati Arya Kusumandiningrat itu masih raja, karena dia dapat payung emas dari Belanda, suatu pengakuan bahwa ini adalah suatu kerajaan. Jadi Belanda sudah mulai memperkecil kerajaan Galuh dan hanya menjadikan kota Ciamis saja. Ya,
itu cerita tahun-tahun 1900 ya. Jadi sesudah beliau Kusuma Subrata, bupatinya ditunjuk oleh Belanda, tidak lagi terkenal. Ini adalah makam kuburan yang dibangun oleh Pangeran Adipati Arya Kusuma Diningrat untuk dirinya dan untuk keturunannya. Ini salah satu ahli keturunannya meninggal dunia, dan kita ikuti ya seremonial daripada penguburan beliau. Seorang yang sudah berumur sekali, namanya Ibu Tiwi Tamat ya. Ibu Tiwi, beliau itu sudah mungkin 100 tahun umurnya barangkali ya. Mari kita ikuti, selamat jalan Ibu Tiwi. Dia terlambat begini. Banyak begini. Tempatnya di mana, Pak? Oh, di belakang. Oh, di situ. Sebetulnya harusnya yayasan oleh Kang Rafiq, tapi mungkin tidak ada. Ingin mengucapkan belasungkawa kepada atas wafatnya Ibu Raden Mutiwi Tapat. Beliau ini sangat-sangat besar andilnya di dalam mempersatukan keluarga. Besar sekali, walaupun yang aktif itu di bawahnya, tapi saya tahu persis bahwa beliau adalah penggeraknya. Mudah-mudahan ada pengganti beliau untuk mempersatukan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon saya akan membacakan doa. Allahumma ighfirlaha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha
wa wasi'u bil maji wat salji wal baradi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah dia kesehatan dan maafkanlah dia, muliakanlah tempat kediamannya dan luaskanlah pintu masuknya, bersihkanlah dia dengan air, salju dan embun. Saya kira segitu saja. Terima kasih atas tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam ini dibuat oleh beliau Raden Adipati Arya Kusuma-Diningrat untuk dia dan keturunannya. Makam ini dibuat cantik sekali. Saya kira dari seluruh makam-makam di Jawa hanya ini yang cantik. Dengan banyak bunga-bunga, dengan banyak ada gerbangnya yang juga tangganya juga cantik sekali. Nah, ini adalah salah satu keturunannya ketika meninggal dunia. Selamat tinggal Tante Tiwi. Semoga Allahumma gfirlah warhamha wa'afini wa'fu anha. Ya. Selamat jalan. Sekian saja pemberitaan saya. Semoga berkenan.